Setelah berhasil mengalahkan pecatur asal Filipina pada babak pertama Piala Dunia Catur Wanita tahun 2023, Medina Warda Aulia dihadapkan pada lawan yang lebih tangguh, pecatur asal Spanyol, Sara Kadem. Di game ini, Sara Kadem memulai dengan pembukaan reti. Menjawab hal ini, Medina mendorong E6, setelah C4, kuda F6, kuda C3. Pembukaan ini kemudian bertransposisi menjadi pembukaan Inggris. Medina mendorong D5, lalu E3. Setelah C5, pertukaran pion terjadi. Pion makan pion, lalu gajah skak. Gajah D7. Menantang pertukaran gajah. Gajah makan gajah, kuda B makan gajah. Selanjutnya, putih rokade. Lalu, Medina mengembangkan gajah petak gelap. Di posisi ini, Sara Kadem mendorong D4. Medina merespon dengan C4, lalu B3, menantang pertukaran pion. Medina kemudian mengembangkan menteri, mengancam kuda, tetapi gajah D2 mempertahankan kuda. Maka, Medina menambah tekanan dengan gajah B4. Untuk itu, Sara Kadem menambah perlindungan dengan menteri E1. Di posisi ini, Medina memutuskan untuk rokade di sayap raja, sayap yang paling aman. Permainan kemudian berlanjut. Sara Kadem menukar pion. Setelah pion makan pion, Sara Kadem sangat bersemangat. Dia mendorong E4, menempatkan dua pionnya pada petak center. Namun, analisa engine menunjukkan bahwa langkah ini tidak begitu akurat. Di posisi ini, Medina menempatkan benteng F ke petak E8, memberikan tekanan pada pion. Sara Kadem merespon dengan A3, menyerang gajah, maka Medina menukar gajah dengan kuda. Setelah gajah makan gajah menyerang menteri, Medina memainkan langkah yang tidak akurat. Menurut engine, langkah menteri H5 adalah langkah terbaik untuk hitam. Namun di posisi ini, Medina memilih menteri untuk mundur ke petak A6. Di posisi ini, alih-alih mendorong pion untuk menyerang kuda, Sara Kadem memilih kuda ke petak E5, menantang pertukaran kuda. Tentu saja, Medina menerima. Setelah kuda makan kuda dan pion makan kuda, maka kuda mundur D7. Putih memiliki pion susun pada lajur E. Pion ini dapat menjadi sasaran serangan. Untuk itu maka Sara Kadem mendorong pion F4, memberikan proteksi pada pionnya. Namun selanjutnya, Medina mengembangkan kuda C5, memberikan tekanan pada pion E. Pion E sekarang menjadi pion lemah yang dapat menjadi sasaran empuk serangan bagi Medina. Untuk itu, Sara Kadem merespon dengan menteri E3, pilihan langkah yang tidak akurat, memberikan serangan pada kuda. Namun ternyata, Medina punya balasan menteri C6, tambahan tekanan pada pion. Sehingga kemudian Sara Kadem memainkan benteng A ke petak E1, memberikan penjagaan pada pionnya. Dan Medina merespon dengan benteng A ke petak D8, bersiap menyerang menteri dan juga gajah. Di posisi ini, Sara Kadem memainkan langkah yang tidak akurat. Gajah menyerang kuda. Tetapi langkah yang sangat menarik dimainkan Medina, kuda menyerang gajah. Maka dari itu, gajah coba untuk makan pion. Di posisi ini, menurut engine langkah benteng ke petak D3 adalah langkah terbaik. Tetapi Medina Warda Aulia memilih untuk mendorong C3. Sepertinya Medina sangat bersemangat untuk menciptakan pion bebas yang akan promosi menjadi menteri.
Di posisi ini, ternyata Sarah Kadem juga begitu bersemangat. Dia mendorong F5 berniat untuk menghancurkan pertahanan hitam. Namun, hal ini membuat Medina berhasil mendapatkan pionnya. Selanjutnya, benteng bisa ke petak E8 ataupun tetap mengontrol lajur D. Di posisi ini, Sarah Kadem kembali mendorong pionnya, kali ini F6. Dengan langkah ini, maka Sarah Kadem betul-betul berniat merusak struktur pion hitam. Tentu saja, apabila pion G didorong, maka ada menteri H6. Ada ancaman skakmat, putih akan unggul. Maka dari itu, Medina Warda Aulia terpaksa memilih pion makan pion, membiarkan struktur pionnya mengalami kerusakan. Melihat hal ini, Sarah Kadem kemudian mendorong H4, persiapan menambah tekanan pada sayap Raja Hitam. Oleh karena itu, Medina langsung menyembunyikan Raja ke petak H8. Selain itu, mengosongkan petak G8 untuk benteng. Sarah Kadem melanjutkan rencana. Menteri ke petak H6 memberikan tekanan pada pion F. Di posisi ini, Medina Warda Aulia memainkan langkah yang mengandung jebakan. C2. Apabila di posisi ini, benteng makan pion dan menyerang menteri, maka pion akan promosi. Jika benteng makan menteri, maka menteri makan benteng, skakster. Setelah menteri makan menteri, kuda makan menteri. Hitam menang 1 perwira. Jika menteri langsung makan menteri, maka menteri makan menteri. Kembali lagi, hitam akan menang 1 perwira. Bagaimana jika di posisi ini benteng makan menteri? Maka menteri makan benteng. Lagi-lagi, hitam menang 1 perwira. Kemungkinan lain yang bisa terjadi adalah menteri makan pion, skakster. Maka ada balasan menteri makan menteri. Setelah benteng makan menteri, benteng ke petak D1. Apabila benteng mundur, maka benteng makan benteng. Setelah benteng makan benteng, pion promosi. Kembali lagi, hitam akan menang kualitas. Apabila gajah D4, maka kuda E2. Raja lari, kuda makan gajah. Untuk itu di posisi ini, putih tidak boleh makan pion. Sarah Kadem kemudian menarik mundur gajahnya ke petak E3, mencegah promosi pion. Namun selanjutnya, benteng mundur E6 menjaga pion. Gajah kemudian ke petak F4, lalu Medina menempatkan bentengnya di petak G8. Di posisi ini, Sarah Kadem memainkan Raja H2. Kemudian, Medina memainkan langkah yang sangat kuat, F5. Apabila pion makan pion, maka menteri makan pion, skakmat. Tentu saja pada posisi ini, Sarah Kadem tidak gegabah, karena menterinya juga sedang terancam. Oleh karena itu, menteri ke petak H5. Selanjutnya, benteng makan pion, tantangan pertukaran benteng. Setelah benteng makan benteng, menteri makan benteng. Medina kembali mengancam skakmat. Di posisi ini, Sarah Kadem memainkan gajah G5, menutup akses benteng pada pion. Namun, setelah itu Medina memainkan langkah benteng G6. Dengan langkah ini, Sarah Kadem memutuskan untuk menyerah. Apabila permainan dilanjutkan misalnya dengan A4, maka pion akan promosi. Gajah makan menteri akan berakhir dengan skakmat.
Dan apabila benteng makan menteri, maka kuda makan benteng. Hitam menang 1 perwira. Dan di langkah selanjutnya, pion F6 akan dimainkan.